Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang zuhud di dalam tasawuf. Zuhud dalam mustalah atau arti istilahnya yaitu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawiyahan dan lebih memilih kepada sifat keakhiratan atau memilih yang lebih bermanfaat demi kehidupan akhirat. Jadi zuhud bukan sekedar meninggalkan dunia dan memilih akhirat. Tidak definisi seperti itu, tetapi dalam arti lebih memilih hal-hal yang bersifat keakhiratan. Artinya apa? Artinya tidak meninggalkan dunia secara mutlak, tetap menjalankan roda kehidupan sebagaimana duniawiyahan yang kita butuhkan sebagai manusia. Akan tetapi akhirat adalah menjadi hal prioritas yang pokok, yang dipilih lebih utama, yaitu keakhiratannya. Imam Ghazali adalah tokoh tasawuf yang banyak menggeluti di dalam konsep maupun praktek tentang zuhud, karena beliau pernah menjalankan khalwah atau menyendiri jauh dari keramaian, tinggal di satu daerah yang sangat sepi dalam rangka untuk menambah rasa cintanya kepada Allah dan menambah pengetahuan kecintaannya kepada Allah, sehingga dalam kesendirian, dalam sepinya, Al-Ghazali kemudian membuat sebuah karya besar, Ihya Ulumuddin, di mana di dalam Ihya itu juga dibahas secara detail tentang zuhud. Imam Ghazali memang lebih tertarik, maksud saya Imam Ghazali dalam mendefinisikan zuhud yaitu ketertarikannya kepada akhirat melebihi ketertarikan daripada sifat keduniawiyahan. Selain Imam Ghazali, ada juga Imam Qushairi yang mengartikan zuhud itu yaitu membatasi kenikmatan duniawi dan meninggalkan kenikmatan duniawi yang sekiranya itu berlebihan dan tidak perlu, dan juga tidak mengeluh kepada hal-hal yang terafiliasi dengan kehilangan materi atau kehilangan keduniawiyahan. Selain Imam Ghazali dan Al-Qushairi, syekh yang banyak juga menggeluti di bidang zuhud adalah Syekh Al-Junaid, di mana Syekh Al-Junaid mengartikan bahwa zuhud itu meniadakan atau mengosongkan ketamakan dari dalam diri seseorang. Jadi sifat tamak kepada dunia yang dikosongkan
Itulah yang disebut sebagai zuhud menurut Al-Junaid. Zuhud memang sangat dekat sekali dengan tingkatan di dalam tasawuf, dan dia adalah menjadi bagian atau unsur pokok di dalam tasawuf, dalam makam di dalam tasawuf. Zuhud itu ada di dalam takhalli, di mana takhalli sudah kita bahas beberapa waktu lalu, bahwa takhalli adalah pengosongan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Setelah takhalli kemudian ada namanya maksud saya takhalli. Jadi takhalli itu adalah pengosongan diri dari hal-hal yang tercela. Artinya membuang dari dalam diri hal-hal yang tidak baik. Kemudian tahalli adalah pengisian, yaitu mengisi sifat-sifat terpuji ke dalam diri atau ke dalam jiwa. Maka tahalli. Di dalam takhalli dan tahalli inilah ada hal yang sangat fundamental, yaitu zuhud itu sendiri. Maka niscaya ketika seseorang memasuki makam takhalli dan tahalli, maka dia sulit akan beranjak kepada tajalli. Sulit dia akan menemukan sebuah kebahagiaan yang nyata, yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya zuhud. Kebahagiaan itu datang ketika seseorang memasuki masa tajalli. Ketenangan, kedalaman di dalam mana nilai-nilai spiritual agama Islam itu ada pada proses tajalli. Jadi pada dasarnya takhalli, tahalli, dan tajalli ini adalah satu tingkat. Akan tetapi tajalli adalah proses terakhir dari tingkat dari tiga hal tersebut. Sehingga ketika seseorang masuk ke dalam tajalli, maka dia bukan sekedar menemukan kebahagiaan, tetapi dia menemukan kebahagiaan sejati karena dia menemukan rindu kepada ilahi. Maka datanglah sifat rindu, kemudian datanglah sifat khauf, rasa khawatir, kemudian raja, berharap cintanya, kebahagiaannya, keindahan yang dia alami yang tidak dialami sebelumnya itu terus berkembang. Dan kemudian ketika sempurna seseorang pada tingkatan tajalli, maka dia akan naik kepada tingkatan hakikat, kemudian ma'rifat, dan kemudian wahdatul wujud. Nah, tapi pada kesempatan ini kita batasi pembahasan kepada zuhud. Kita tidak membahas lebih jauh tentang hakikat maupun makrifat. Orang yang sedang menjalani proses zuhud itu disebut sebagai zahid. Dan zahid bisa juga disebut sebagai salik, atau orang yang sedang mempraktekkan ritualitas tasawuf atau sufi, itu bisa disebut sebagai salik. Jadi zuhud bukan berarti diam, artinya tidak melakukan pekerjaan duniawi, tidak, tapi tetap melakukan itu, tetapi melakukan pembatasan diri dari sifat-sifat keduniawian. Maka seseorang yang baik adalah orang yang mampu menimbang dan mampu memenangkan kepentingan keakhiratan daripada kepentingan keduniawian, dalam arti kepentingan duniawi dia batasi sekedar dalam rangka untuk menjalankan ekosistem sebagai manusia.
Saya kira demikian pengertian tentang zuhud. Insya Allah akan kita lanjutkan pada zuhud pada zuhud volume 2. Assalamualaikum